Halo para sahabat budaya lovers. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Video kita kali ini akan membahas sedikit tentang keunikan tradisi dari suku di Papua. Tradisi-tradisi apa sajakah? Yuk kita simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke videonya, yuk kita sama-sama dukung channel ini dengan klik subscribe. Dan klik juga lonceng notifikasinya, supaya video-video dari kami langsung ada di notifikasi kalian. Jika kita mendengar Pulau Papua, pasti kita akan langsung teringat dengan tambang emasnya yang luar biasa, atau tentang tempat wisata yang mendunia karena keindahannya, yaitu Raja Ampat. Tapi tahukah kalian bahwa ada banyak budaya dan tradisinya yang sangat unik dan menarik? Tentang budaya dan tradisi apa sajakah itu? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tradisi yang ada di Papua. Yang pertama, koteka. Koteka adalah salah satu alat yang digunakan oleh para pria di Papua. Benda yang menyerupai selongsong panjang ini digunakan untuk menutupi alat vital para pria di Papua. Koteka merupakan salah satu pakaian sangat unik yang ada di suku Papua. Koteka sendiri berasal dari kata mi yang artinya pakaian. Nah, jika memakai koteka juga bisa menunjukkan status para pemakainya loh. Seperti misalnya, jika koteka yang dipakai melengkung ke depan itu biasanya dipakai oleh seorang kepala suku. Kotekanya yang melengkung ke samping itu dipakai oleh seorang panglima perang. Sedangkan jika kotekanya lurus ke atas itu biasanya dipakai oleh masyarakat biasa. Nah, pakaian tradisi ini termasuk salah satu pakaian yang sangat unik yang menjadi kekayaan tradisi setempat. Yang kedua, noken. Noken adalah salah satu kerajinan tangan dari para wanita di Papua. Noken tersebut berbentuk tas yang dipakai oleh wanita di Papua. Noken biasanya dipakai dalam acara-acara besar seperti acara adat, untuk membawa hasil pertanian dan bisa juga untuk menggendong anak. Noken juga kerajinan tangan yang sudah terdaftar di UNESCO. Bahannya terbuat dari serat kayu yang dianyam. Noken juga melambangkan wanita dewasa. Wanita Papua dianggap dewasa jika sudah bisa membuat dan menganyam noken sendiri. Bahkan ketika wanita Papua akan menikah mereka harus bisa membuatnya. Noken juga bisa digunakan sebagai alat tukar. Misalnya 5 buah noken tersebut bisa ditukar dengan seekor anak babi. Nah, keren bukan, para sahabat budaya lovers? Yang ketiga, masorandak. Masorandak salah satu ritual menginjak piring. Tradisi ini dilakukan oleh suku Papua. Tradisi ini terdapat di suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut salah satu keluarga yang baru datang dari perantauan. Tradisi ini bertujuan untuk mengusir roh-roh jahat yang mungkin terbawa dari perantauan. Sebelum dilakukan tradisi ini orang yang bersangkutan harus mandi kembang terlebih dahulu kemudian masuk ke dalam ruangan. Kemudian tradisi menginjak piring itu dilakukan. Prosesi adat ini adalah dengan menginjak piring sebanyak 9 putaran. Angka 9 tersebut melambangkan suku Biak di Doreri. Tradisi unik ini merupakan kekayaan tradisi yang ada di Papua. Yang keempat, bakar batu. Bakar batu merupakan salah satu tradisi unik lainnya yang suku Papua miliki. Acara bakar batu biasanya dilakukan saat menyambut kelahiran, acara perkawinan, acara penobatan kepala suku, dan pengumpulan prajurit perang. Acara penting ini melibatkan banyak orang yang berdatangan. Nama lain dari tradisi ini adalah Kit Oba Isigia dan Barapen. Acara ini adalah membakar batu sampai panas untuk memasak seperti daging, ubi dan lain-lain. Dan yang hadir dalam acara ini wajib untuk makan bersama. Dan tradisi ini merupakan acara yang mencerminkan kerjasama dan kekompakan. Yang kelima, Festival Perang. Festival ini dikenal dengan Festival Lembah Baliam. Festival ini akan diikuti oleh suku-suku lain yang tinggal di lembah tersebut, yaitu suku Dani, suku Yali, dan suku lainnya. Festival ini menandakan kesuburan dan kesejahteraan. Masing-masing suku akan mengutus para prajurit terbaik mereka. Festival ini juga memiliki skenario yang memicu peperangan. Tapi jangan takut karena di festival ini aman untuk disaksikan. Dan biasanya festival ini berlangsung selama 3 hari di bulan Agustus. Yang keenam, tato. Nah, kalau tato, mungkin yang ada di benak kita yang punya tradisi bertato hanya dipakai oleh suku Dayak yang ada di Kalimantan atau suku Mentawai yang ada di Sumatera.
Kita tahu bahwa suku Papua juga punya tato. Tato yang kita kenal sekarang mungkin lebih canggih alatnya. Tapi kalau di Papua beda. Mereka menggunakan duri dari pohon sejenis sagu atau dari tulang ikan. Nah, inilah alat yang dipakai mereka untuk membuat tato yang ada di tubuh mereka. Sedangkan untuk mewarnai tatonya, mereka menggunakan arang yang dihaluskan yang disebut yakibi dan getah dari pohon atau low. Suku-suku Papua yang menato tubuh yaitu suku Moi dan Meyak yang tinggal di Papua Barat. Motif tato mereka berbentuk geometris. Garis melingkar dan titik-titik yang menyerupai segitiga kerucut. Bagian tubuh yang mereka tato sekitar paha, punggung, tangan, hingga kelopak mata. Nah, udah tahu kan kalau suku dari Papua juga punya tradisi bertato. Yang ketujuh, Ararem. Ararem adalah salah satu tradisi unik dari Biak Papua. Prosesi membawa mahar lamaran dari suku Biak Papua. Tradisi ini dilakukan saat pasangan pengantin pria membawa maharnya yang berupa piring-piring dan guci-guci adat dan lainnya menuju rumah pengantin wanitanya. Prosesi adat ini dilakukan dengan berjalan kaki dan diiringi nyanyian dan tarian menuju ke rumah pasangan pengantin wanitanya. Yang uniknya arak-arakan ini juga selalu membawa bendera merah putih dan tradisi tersebut hanya ada di Papua. Yang kedelapan, Tifa berdarah. Sudah seperti di film horor ya. Ketika kita mendengar tradisi ini, tapi pada kenyataannya bukan. Tifa berdarah adalah sebuah alat musik tradisional Papua yang berupa gendang. Tifa berdarah ini terbuat dari kulit-kulit rusa atau kulit biawak. Dinamakan tifa berdarah karena untuk mereka merekatkan kulit tersebut akan menggunakan darah. Biasanya ada seorang laki-laki yang pemberani siap digurat pahanya dengan senjata tajam dan darah itu akan ditampung dengan cangkang kerang. Dan darah tersebut akan dioleskan di ujung alat yang akan dipasang kulit gendang kemudian diikat. Dengan dioleskan darah maka tifa tersebut akan lebih awet dan tahan lama.